Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wa alil abdahar washabil akhyar adada ni'amillahi fidalih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semuanya, para alim, para ulama, para guru, asatidz wal asatidzah, para kiai, ibu nyai, sahabat-sahabat aswaja semuanya yang kami muliakan. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, thayyibah wal barakah. Mudah-mudahan semua hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicita-citakan bisa lekas tercapai. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih, syukron katsiran, jazakumullah ahsanal jaza atas kehadirannya, atas kerauhannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di majelis ini mendapatkan ridha Allah. Tentunya tercatat sebagai thalabul ilmi, akan mendapatkan manfaat untuk kita semuanya, dan tentunya akan tercatat sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pesan Rasulullah atau sabda dari Rasulullah SAW tentang akan munculnya suatu zaman di mana pada zaman itu orang yang bodoh mereka berbicara tentang agama. Orang yang bodoh berbicara tidak sesuai dengan kapasitasnya. Jadi akan muncul sebuah zaman di mana orang-orang bodoh itu diangkat menjadi pemimpin. Orang-orang yang bodoh mereka tidak memiliki ilmu, sehingga apa yang dia ucapkan ini banyak menyesatkan manusia. Nah, sekarang sudah muncul apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu. Ternyata benar, memang kita sudah masuk di masa di mana orang yang bodoh diangkat menjadi pemimpin, orang yang bodoh dipercaya fatwanya, sehingga dia sesat untuk dirinya dan menyesatkan orang-orang yang mengikutinya. Ya. Nah, siapa itu orang yang bodoh berbicara tentang agama tapi tidak paham tentang apa yang dia ucapkan? Di antaranya yaitu kelompok Salafi Wahabi. Nah, ini maka mereka ini sesat, menyesatkan umat. Kenapa? Karena Salafi Wahabi ini mereka ilmunya yang tanpa sanad, ilmunya yang tidak jelas, tidak pernah mondok, belajar hanya autodidak, ya, belajar hanya sesuai dengan kemampuan akalnya, ya, tidak belajar ilmu agama secara beruntun. Akhirnya kemudian banyak pesan-pesan agama yang disalah pahami. Jadi dia sesat untuk dirinya, kemudian juga menyesatkan para pengikutnya, followernya, atau juga subscribernya. Nah, ini maka kita harus berhati-hati sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, orang yang menyesatkan manusia seperti kelompok Salafi Wahabi ini, kalau dalam sebuah sabda Rasulullah ini disebut dengan ruwaibidah. Ya, jadi Salafi Wahabi ini termasuk kelompok yang disebut oleh Rasulullah, yaitu ruwaibidah. Nah, siapa itu ruwaibidah? Ya, ini ada hadisnya. Hadisnya di mana munculnya orang bodoh bahkan berani untuk mencaci maki, menghina, mencela ulama yang memang ulama itu ahli di bidangnya. Ya, ahli di bidang tentang ilmu agama. Ada ulama fikih, ada ulama hadis, ada ulama tafsir atau ulama Al-Qur'an dan sebagainya. Ini orang-orang yang bodoh kemudian mencaci makinya, menghinanya, kemudian menuduh dengan tuduhan yang buruk akibat karena minimnya ilmu yang dia
dia miliki. Ulama yang jelas-jelas cukup ilmu agamanya, mumpuni fatwa-fatwanya, kemudian dicaci maki hanya oleh orang yang baru kemarin belajar tentang agama. Nah, ini betapa bahaya sekali kalau nggak kita ingatkan, kalau nggak kita peringatkan, kalau kita tidak waspada, maka kita pun juga akan ikut tersesat. Inilah yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW, orang yang bodoh kemudian mengecam ulama. Orang yang bodoh, awam, minim tentang pengetahuan agama, menghina ulama yang jelas-jelas ulama itu memang ahli di bidang agama. Nah, ini sebenarnya tentang munculnya orang bodoh berbicara tentang agama ini banyak sekali hadisnya. Apa yang diistilahkan oleh Rasulullah sebagai ruwaibidah ini banyak hadis yang tersebar. Di sini akan kita kaji beberapa di antara hadis tersebut. Nah, ini hadis riwayat dari Abu Hurairah yang diabadikan oleh Imam Ahmad ya. Ini hadis yang pertama tentang munculnya ruwaibidah yang saat ini tidak lain adalah kelompok Salafi Wahabi yang pemahamannya radikal, ekstrim, karena kebodohannya dia tega untuk mengkafirkan, mencaci maki, menghina siapapun yang bertentangan dengan kelompok mereka. Jadi mereka taklid buta kepada syekh-syekh yang mereka anut. Jadi hanya mengambil referensi hanya 1-2 orang tokoh karena ilmunya cepat, ilmunya itu minim, sehingga tega untuk mengkafirkan ulama-ulama yang lainnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, innaha sayati, sesungguhnya akan datang ala nas kepada manusia sinuna khadda'ah. Sinun adalah sanah, maknanya yaitu tahun. Khadda'ah yaitu penipu atau pendusta. Yusaddaqu fihal kadhibu, ya, dipercaya fihal kadhibu yaitu orang yang berdusta, ya. Wa yukadzibu fiha shadiq, dan didustakan orang-orang yang benar-benar dia adalah orang yang jujur. Nah, ini bolak-balik. Ulama yang benar-benar ahli di bidang agama mereka caci maki, mereka hina, dihina habis-habisan oleh Salafi Wahabi. Tapi jelas-jelas yang mereka ini sesat. Kelompok Salafi Wahabi ini ulama-ulamanya yang sesat menyesatkan, tapi mereka taklid buta. Hanya taklid kepada Albani, hanya taklid buta kepada Utsaimin, hanya taklid buta kepada Ibnu Taimiyah, ya, hanya taklid buta kepada Bin Bas. Hanya itu saja yang menjadi rujukan mereka, tidak ada yang lain. Wa yu'tamanu fihal khainun, ya. Wa yu'tamanu, dan diberi amanah fihal khain, orang yang khianat, orang yang bodoh, ya, tapi dipercaya oleh banyak orang, dipercaya oleh subscribernya, ya, subscribernya, kemudian dia menyesatkan banyak orang pengikutnya. Wa yukhawwanu fihal amin, ya, dan dihianati orang-orang yang amanah, ulama-ulama yang ilmunya mumpuni, ilmunya membumi, ilmunya yang luas, tapi dihianati, dikecam, dicela habis-habisan. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, termasuk di dalamnya yaitu ruwaibidah. Kila, ya, ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, wa mar ruwaibidah, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Qala safih, dia adalah safih, orang-orang yang bodoh. Sufaha, ya, safih ini maknanya adalah orang-orang yang sangat bodoh. Yatakallamu fi amril ammah, yatakallamu berbicara, ya, ngomong atau berceloteh atau ngoceh, tapi dia tidak paham dengan apa yang dia omongkan.
Jadinya dia sesat dan menyesatkan subscribernya. Nah, ini dampak dari orang yang bodoh berbicara tentang agama. Ini hadis riwayat dari Ahmad. Kemudian ada hadis yang lain yang ini senada, walaupun mungkin redaksinya tidak sama persis, karena hadis ini diriwayatkan secara bil makna, tidak bil lafzi ya. Bil makna ini hanya secara maknanya sama, tapi tidak teksnya secara keseluruhan itu sama. Ya, jadi inti pokoknya pembahasannya, isi kandungannya adalah sama walaupun memiliki redaksi yang sedikit berbeda. Ini hadis yang bersumber dari juga Abu Hurairah, namun diriwayatkan oleh Ibnu Atmajah. Ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawat." Akan datang suatu masa, suatu zaman kepada manusia sanawat. Ya, tahun-tahun atau di masa khadda'ah, yaitu kedustaan atau penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadibu, ya, dipercaya para pendusta, wa yukadzibu fiha as-shadiq, dan didustakan orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang memang ahli di bidang agama. Jadi salah persepsi ya. Jadi terbalik-balik, orang yang bodoh dipercaya, tapi orang yang benar-benar alim didustakan. Wa yu'tamanu fihal kha'in, dan diberi amanah yaitu orang yang khianat. Wa yukhawwanu fihal amin, ya, orang yang jujur dikhianati. Ya, wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan termasuk di dalamnya, ya, atau berbicara orang-orang yang bodoh yang disebut dengan Rasulullah, yaitu ruwaibidah. Kila, dikatakan, wa ma ruwaibidah, siapakah itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Qala rajul tafihu fi amril amah, yaitu rajul, yaitu orang-orang tafih, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mondok, orang yang tidak paham tentang agama, belajar hanya 1-2 hadis saja, sepotong-sepotong, yang dia ini berpandangan takfiri, gampang mengkafirkan, fi amril amah, tapi dia memegang urusan umum, ya, menjadi publik figur, ya, dikatakan seorang ustadz, tapi dia menyesatkan banyak manusia. Dia ekstrim, ya, menyesatkan banyak manusia, gampang mengkafirkan, gampang menghina amalan orang lain di luar kelompoknya, gampang menuduh bid'ah, sesat, ya, kafir dan sebagainya. Maka kita harus berhati-hati dengan model orang yang semacam ini. Mereka ini hanya minoritas saja, ya, di dalam tubuh umat Islam. Ini hanya kelompok kecil, kelompok minoritas, kelompok yang nyempal dari kelompok mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia adalah Salafi wa Wahabi. Maka harus berhati-hati jika muncul banyak kelompok-kelompok kecil, ya, mereka ini adalah kelompok yang akan menyesatkan manusia. Bagaimana agar tidak sesat? Masuklah ke dalam kelompok mayoritas. Alaikum biswadil a'zam. Masuklah kamu semuanya ke dalam golongan mayoritas, yaitu kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau disebut dengan Sunni, ya, bukan Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah petunjuk kepada kita semuanya, tidak tersesat, ya, tidak disesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.